Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan saya. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi yang berjudul kebugaran jasmani. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar materi tersebut karena di kelas 7 memang sudah pernah Pak Guru ajarkan. Akan tetapi untuk kelas 8 ini materinya akan lebih spesifik lagi. Pengertian kebugaran jasmani, untuk mengingatkan kembali saya bacakan pengertian, yaitu kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Sudah ingat anak-anak? Ini yang penting. Pokoknya kalian harus ingat-ingat pengertian kebugaran jasmani. Selanjutnya, faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang. Yang pertama, masalah kesehatan. Yang kedua, masalah gizi. Yang ketiga, masalah latihan fisik. Ya, itu fisik itu. Yang selanjutnya, masalah faktor kesehatan. Nah, selanjutnya, beberapa hal berikut agar latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat. Pertama, jenis latihan. Jenis latihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta dirimu, namun tidak untuk mendapat kebugaran jasmani seutuhnya. Ya. Selanjutnya, volume latihan. Volume latihan berlatih kesegaran jasmani selain atlet diperlukan waktu minimal 20 menit, tidak termasuk waktu untuk pemanasan atau pendinginan. Jadi latihan intinya itu waktunya kurang lebih selama 20 menit. Yang ketiga, frekuensi latihan. Untuk mencapai kesegaran jasmani yang diinginkan, latihan sebaiknya lebih sering dilakukan. Latihan 5 kali seminggu tentunya memberikan efek lebih baik daripada latihan 2 kali seminggu. Sudah paham maksudnya kan? Semakin banyak latihan itu berarti semakin baik, tapi jangan terlalu over. Paham? Sesuaikan dengan kemampuan kalian. Selanjutnya, intensitas latihan. Untuk menentukan intensitas latihan, khususnya perkembangan daya tahan kardiovaskuler, dapat diterapkan teori Katz dan Merckx. Mula-mula hitung frekuensi denyut nadi maksimal atau DNM dengan rumus DNM sama dengan 220 dikurangi umur. Contoh seumpamanya umurmu 14, berarti DNM sama dengan 220 dikurangi 14. Dan hasilnya nanti akan dicocokkan di dalam tabel. Selanjutnya, konsep kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya, kemampuan otot lengan mengangkat kursi, sedang daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama. Misalnya, kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama. Intinya kalian contohnya seperti kalian latihan bolak-balik memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain bolak-balik dalam jangka waktu yang lama. Itu untuk mengukur daya tahan otot kalian. Selanjutnya, konsep kelentukan persendian. Kelentukan persendian adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Ciri latihan untuk kelentukan persendian, gerak meregang persendian dan mengukur otot sehingga batas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Takaran latihannya adalah sebagai berikut. Frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari. Selanjutnya, intensitas merupakan intensitas batas rasa nyeri. 3. Durasi. Contoh latihannya itu
seperti kalian mengangkat barbel itu ya kan? Itu bisa digunakan untuk melatih kelentukan persendian. Selanjutnya, konsep daya tahan paru-paru dan jantung. Daya tahan paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Kualitas daya tahan paru dan jantung dinyatakan dengan rumus VO2 max, yakni V itu volume, O2 itu oksigen, max itu maksimal, yakni banyaknya oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi dalam satuan MI per kilogram, ml per kilogram per BB per menit. Artinya apa? Daya tahan paru-paru kalian dalam membakar oksigen itu setiap orang itu berbeda-beda. Ada latihannya namanya latihan VO2 max, lari bolak-balik, itu digunakan untuk mengetahui VO2 max seseorang. Semakin tinggi VO2 max, semakin tinggi levelnya juga. Dan semakin tinggi juga kebugaran jasmani orang tersebut. Selanjutnya, bentuk latihan aktivitas kekuatan dan daya tahan. Yang pertama, bergerak atau move, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, seperti jogging, senam, aerobik, bersepeda, berenang, dan lain-lain. 2. Mengangkat atau lift, rangkaian gerak yaitu rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda seperti dumbbell, barbel, bola medicine, dan lain-lain. Yang modern latihannya seperti weight training, calisthenics, push up, back up, sit up, dan lain-lain. Yang ketiga, meregang atau stretch, atau yang bisa kita sebut stretching atau peregangan, yaitu rangkaian gerak mengulurkan otot dan merenggangkan persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelentukan persendian dan kelentukan otot. Ya, saya ulangi lagi, tadi untuk melatih persendian juga seperti bisa melakukan stretching ya. Tadi kan saya menyebutkan latihan angkat barbel. Cara tadi untuk melatih persendian bisa melakukan kegiatan stretching seperti pemanasan, itu dapat melatih persendian kalian. Untuk materi saat ini cukup sekian saja. Nanti atau besok Bapak akan lanjutkan kembali ya. Kalaupun ada pertanyaan atau materi yang kurang paham, silahkan tanyakan kepada Bapak, bisa melalui via WA atau bisa melalui via Google Class. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.